Misteri angka 666. Apa maknanya berdasarkan Alkitab? Apa kata Alkitab? Menurut buku terakhir dalam Alkitab, 666 adalah bilangan, atau nama dari binatang buas berkepala 7 dan bertanduk 10 yang keluar dari laut. Wahyu pasal 13, ayat 1, 17, dan 18. Binatang ini melambangkan kuasa politik sedunia yang memerintah atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Bagaimana penjelasannya? The United Nations Charter. It's a legally binding contract between all the countries involved and includes all the things the UN wants to achieve, like getting rid of poverty and disease, providing food and aid to those who need it, improving health services, disaster relief, protecting human rights, and making sure countries follow interactive as it should be, with one mission: world peace. While the G20, a newer and bigger group of leaders, deals mostly with money or economic cooperation. The countries in attendance typically discuss broad issues like climate change, jobs of the future, and women's empowerment. And do they really matter? Dia diberi kekuasaan atas setiap suku, ras, bahasa, dan bangsa. Wahyu pasal 13, ayat 7. Nama yang Allah beri punya arti tertentu. Misalnya, Allah mengganti nama Abram, yang tadinya berarti Bapa ditinggikan, menjadi Abraham, yang berarti Bapa kumpulan banyak orang. Demikian juga, Allah menamai binatang itu 666 untuk melambangkan ciri khasnya. Alkitab seringkali menggunakan angka sebagai lambang. Angka 7 biasanya melambangkan kelengkapan atau kesempurnaan. Kejadian 2 ayat 3. Matius 18 ayat 22. Angka 6, kurang satu angka dari 7, bisa berarti sesuatu yang tidak lengkap atau cacat di mata Allah, dan bisa dikaitkan dengan musuh Allah. 1 Tawarikh pasal 20 ayat 6, Daniel pasal 3 ayat 1. Alkitab kadang menandaskan sesuatu dengan menyebutnya sampai 3 kali. Church, get ready to go. Whoa, whoa, whoa. Church, get ready to go. Jadi, nama 666 benar-benar menandaskan bahwa Allah memandang kuasa politik dunia gagal total. Mereka telah gagal menciptakan perdamaian dan keamanan. Hal-hal yang hanya bisa dicapai oleh kerajaan Allah, yang selama ini kita doakan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. USA! 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 The Encyclopedia of Religion mengatakan, nasionalisme telah menjadi semacam agama yang besar pengaruhnya dalam dunia sekarang ini. Dia memaksa semua orang menerima tanda di tangan kanan atau di dahi mereka, baik orang biasa maupun orang penting, orang kaya maupun orang miskin, dan orang merdeka maupun budak. Wahyu pasal 13 ayat 16. Bagaimana tangan kanan atau dahi seseorang bisa diberi tanda binatang itu? Wahyu pasal 13 ayat 16. Dulu, Allah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mengikatkan perintah-perintahnya sebagai tanda pada tangan dan dahi mereka. Ulangan 11 ayat 18.
Ini tidak berarti bangsa Israel harus benar-benar mengikatkan tanda pada tangan dan dahi, tapi berarti mereka mau firman Allah membimbing tindakan dan pikiran mereka. Demikian juga, seseorang yang memiliki tanda binatang itu tidak berarti punya semacam tato 666, tapi berarti dia mau kuasa politik mengatur hidupnya. Dia menjadikan dirinya musuh Allah. Wahyu 14 ayat 9 dan 10, Wahyu 19 ayat 19-21. Seseorang yang melayani manusia tapi tidak melayani Allah, telah mengikatkan tanda 666 itu di dahi dan di tangan kanannya. Wahyu 13 ayat 16. Tidak ada yang bisa membeli atau menjual kalau tidak punya tanda itu, yaitu nama binatang buas tersebut atau angka yang menjadi namanya. Wahyu 13 ayat 17. Binatang buas berkepala 7 dan bertanduk 10 itu bukanlah makhluk halus, tapi organisasi, institusi, atau gerakan yang menguasai dunia melalui sumber daya politik, ekonomi, dan militer. Wahyu 13 ayat 17. Keberadaannya di bawah kuasa musuh Allah. 1 Yohanes 5 ayat 19. Angka 666 itu adalah bilangan manusia yang menandai sekumpulan manusia yang berpihak kepada organisasi sekelompok penguasa sumber daya di bidang ekonomi, politik, dan militer. Hendaklah orang yang bijaksana menghitung angka yang adalah nama binatang buas itu. Itu angka manusia, dan angkanya 666. Wahyu pasal 13 ayat 18. Pastikan bahwa Anda tidak melayani binatang buas itu sekecil apapun, walaupun hanya di dalam hati dan pikiran. Ayo, baca terus Alkitabmu, agar mendapatkan pemahaman yang benar sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Ikuti terus kanal Alkitab ini, supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.